Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari fungsi VLOOKUP. Yang ini, VLOOKUP. VLOOKUP itu kepanjangannya adalah VLOOKUP. Ini ada kepanjangannya. Ini maksudnya kepanjangannya adalah vertical lookup. Nah, jadi di sini kita akan mengambil data dari tabel yang tersedia. Jadi nama produk yang ada di daftar penjualan, ini datanya akan diambil dari nama yang ada di tabel harga. Lalu harga satuan yang ada di daftar penjualan, datanya akan diambil dari harga yang ada di tabel harga. Kemudian diskon yang ada di daftar penjualan, datanya diambil dari diskon yang ada di tabel harga. Nah, sekarang saya akan kerjakan. Instruksinya, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP VLOOKUP berdasarkan ketentuan. Jadi di sini saya akan mengganti nama sheet 1 menjadi LP VLOOKUP. Setelah itu, untuk judul tabelnya menggunakan font Arial 12, fill Arial 11, record Arial 10. Jadi keseluruhannya menggunakan fontnya Arial. Saya akan atur secara keseluruhan. Sebelumnya saya akan memperbesar tampilan Excel ini. Tampilan sheet LP VLOOKUP akan saya perbesar. Kemudian saya akan letakkan mouse pointer di sudut ini, lalu saya klik. Maka satu sheet ini terblok. Setelah itu, saya akan ganti fontnya menjadi Arial. Nah, untuk daftar penjualan, judul tabelnya terletak di tengah-tengah A1 sampai F1. Jadi ini akan saya buat dulu. Saya blok dari A1 sampai F1. Kemudian saya gabungkan Merge and Center, Wrap Text, Middle Align. Lalu font size-nya saya ubah menjadi 12. Kemudian judul tabelnya itu tercetak tebal, saya aktifkan bold. Lalu saya ketikkan daftar penjualan. Yang selanjutnya, baris kedua dipersempit. Cara mempersempit baris kedua seperti ini. Mouse pointer di pembatas antara 2 dan 3, lalu klik kiri tahan naikkan ke atas. Yang selanjutnya untuk fill daftar penjualan dimulai dari A3 sampai F3 dengan posisi teksnya terletak di tengah-tengah tiap sel atau pas di tengah tiap sel. Jadi cara membuatnya begini, blok dari A3 sampai F3, kemudian aktifkan center, middle align, dan wrap text supaya teksnya bisa terpenggal ke bawah secara otomatis. Untuk fill-nya juga tercetak tebal, jadi saya aktifkan bold. Nah, sekarang saya akan ketikkan fill-nya.
Kemudian untuk recordnya dimulai dari A4 sampai F10. Saya akan blok A4 sampai F10. Kemudian font size-nya diubah menjadi 10. Nah, sekarang saya akan ketikkan untuk recordnya dulu. Untuk daftar penjualan, di sini bentuk dasar tabelnya sudah selesai. Sekarang saya akan lanjutkan ke tabel berikutnya, yaitu tabel harga. Judul untuk tabel harga terletak di tengah-tengah A12 sampai D12. Jadi saya akan blok A12 sampai D12, kemudian saya gabungkan merge and center, wrap text, middle align. Font size-nya 12. Judul tabelnya tercetak tebal. Saya aktifkan bold, kemudian saya ketikkan tabel harga. Untuk fill-nya dimulai dari A13 sampai D13 dan tercetak tebal. Saya blok dari A13 sampai D13, kemudian saya aktifkan bold. Posisi teksnya terletak di tengah. Saya aktifkan center. Nah, sekarang untuk recordnya terletak mulai dari A14 sampai D17. Di sini saya blok dari A14 sampai D17. Kemudian saya atur font size-nya menjadi 10. Nah, sekarang saya akan ketikkan data-data untuk recordnya dulu. Nah, dua tabel ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengambil nama produk yang ada di daftar penjualan. Kita akan ambil datanya dari
nama yang ada di tabel harga. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tabel ini disebut sebagai tabel vertikal. Cara membaca tabelnya yaitu dari atas ke bawah, seperti ini. Yang ini juga disebut sebagai tabel vertikal. Jadi kita akan mengambil data dari tabel vertikal. Cara mengambilnya yaitu kita akan menggunakan function vertical lookup atau VLOOKUP. Sintaks untuk function VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, koma, table array, koma, column index number, koma, true, false. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk sintaks ini sambil saya kerjakan. Jadi di C4 ketikkan sama dengan VLOOKUP. Untuk pengetikan VLOOKUP, mau huruf besar atau huruf kecil tidak jadi masalah, yang penting ejaannya benar. Nah, setelah buka kurung di sini ada instruksi pertama yaitu lookup value. Lookup value merupakan nilai yang kita gunakan untuk mengambil data. Nah, di dalam mengambil data dari nama produk, kita tidak bisa sembarangan mengambil. Jadi kita harus punya satu patokan nilai supaya nama produk itu bisa terambil. Kalau kita perhatikan di daftar penjualan dan di tabel harga, di sini ada kolom yang sama fungsinya, yaitu kode barang dengan kode. Jadi kita akan mengambil lookup value-nya adalah kode barang, yaitu A4. Nah, mengapa saya mengambil dari A4, tidak mau mengambil dari B4? B4 ini kolomnya adalah jumlah unit. Jumlah unit tidak ada di tabel harga. Secara logika, barang itu tiap barang ada kodenya. Jadi kita akan mengambil data dari kode barangnya saja, yaitu dari A4. Setelah itu, koma, table array. Nah, sekarang table array. Table array merupakan tabel yang digunakan untuk mengambil data. Kita mau mengambil data dari tabel harga, maka table array-nya adalah tabel harga. Jadi kita akan memblok dari ini, dari A13 sampai D17 seperti ini. Kemudian yang ini diblok dulu, lalu munculkan stringnya dengan menekan tombol F4. Nah, apabila kalau menggunakan laptop, mungkin ada beberapa laptop yang sewaktu menekan tombol F4 harus dikombinasikan dengan tombol Fn ya, atau dengan tombol lainnya, tergantung tipe laptopnya. Jadi kalau misalkan susah mengeluarkan tanda string, ketikkan saja tanda stringnya dengan menggunakan karakter $, melalui shift 4. Kemudian, koma, column index number. Nah, column index number ini adalah nomor indeks kolom. Nomor indeks kolomnya dimulai dari sini, dari kode. Kode ini nomor indeks kolomnya 1, nama 2, harga 3, diskon 4. Dan ini tidak dituliskan tapi berlaku secara defaultnya. Dari kiri 1, 2, 3, 4. Jadi tujuan kita mau ngambil dari nama. Nama kode kolom index number-nya adalah 2. Jadi ketikkan 2. Koma. True, false. Nah, true dan false ini ada bedanya. True itu maksudnya begini.
Tadi lookup value-nya adalah kode barang. Jadi kode yang ada di tabel harga ini harus dalam keadaan terurut. Terurut dalam artian bisa terurut secara descending ataupun terurut secara ascending. Nah, jadi kalau terurut kita pilih true. Kalau kita tidak tahu apakah sudah terurut atau belum, maka kita pilih false. Jadi yang ini saya anggap saya tidak tahu ya, sudah terurut atau belum. Karena pada kebiasaan umum, kita tidak pernah tahu apakah sudah terurut atau belum. Jadi saya akan pakai false saja. Karena false ini berlaku secara umum, jadi keadaan false ini diterima kalau terurut ataupun belum, karena kita tidak tahu. Jadi saya pakai false saja. Lalu saya enterkan. Muncullah prosesor. Nah, sekarang cell pointer di C4, saya tarik ke bawah untuk mengkopikan. Nah, ini data-datanya yang sudah muncul. Sebagai contoh, kalau saya lihat di 103 ya, di sini data namanya adalah disket. Maka nama produknya di sini muncul di disket untuk 103. Nah, sekarang saya akan perlebar kolom nama produk. Saya perlebar sedikit supaya huruf R untuk prosesor ini muncul, tidak tertutup. Nah, untuk data diskon ini tadi saya lupa ketikkan, saya akan ketikkan sekarang. Kemudian saya akan atur untuk tabel harga. Untuk kodenya di sini posisinya di tengah dan diskon juga ada di tengah. Jadi saya blok dari A14 sampai A17, kemudian aktifkan center. Kemudian saya blok dari D14 sampai D17 dan saya aktifkan center. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sekarang saya akan mengambil harga satuan. Harga satuan diambil dari harga yang ada di tabel harga. Nah, di sini saya akan gunakan function value up juga, sama dengan value up. Buka kurung, look up value-nya. Nah, pada keadaan seperti ini, di dalam tabel harga ada kode dan nama. Kode barang dan nama produk yang di daftar penjualan. Ini sudah terisi. Jadi lookup value-nya sebenarnya bisa saja kita mengambil dari nama produk. Tetapi, ingat, nama produk yang ada di daftar penjualan ini dihasilkan dari function. Jadi kalau functionnya salah, maka harga satuannya juga akan salah. Lebih bagus lookup value-nya ambil dari kode barang, karena ini kode barang memang datanya sudah tersedia, tidak kita hasilkan dari function. Jadi saya ambil lookup value-nya dari A4, lalu koma, table array-nya saya blok dari tabel harga, saya blok dari A13 sampai D17, kemudian ini saya blok, saya tekan F4 untuk memunculkan stringnya, lalu saya lanjutkan, koma, kolom index number. Untuk harga, kolom index number-nya adalah 3. Koma, saya pilih false. Kemudian saya enterkan. Muncullah 1.500.000. Cell pointer di D4 lalu saya tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk diskon, untuk harga total saya kosongkan dulu untuk diskon. Diskon datanya diambil dari diskon yang ada di tabel harga. Saya pakai value up sama dengan value up. Buka kurung. Lookup value-nya. Nah, dalam keadaan seperti ini, lookup value-nya bisa saja diambil dari kode barang, atau nama produk,
atau harga satuan. Nah, apabila kita mau mengambil kode lookup value-nya dari nama produk atau harga satuan, boleh saja. Tapi ingat, nama produk atau harga satuan diperoleh dari function. Jadi kalau functionnya salah, maka di diskon juga bisa salah. Lebih baik lookup value-nya ambil dari kode barang karena kode barang datanya sudah tersedia. Saya ambil dari A4, table array-nya saya blok dari A13 sampai D17. Kemudian saya blok A13 sampai D17, saya munculkan stringnya. Kemudian koma, kolom index number. Nah, nomor indeks kolom untuk diskon adalah 4, koma, false. Tutup kurung. Saya enterkan. Muncul 0,15. Di sini pemisahnya berupa titik ya, karena sistem laptop saya atur ke sistem internasional. Ini saya tarik ke bawah untuk mengkopikan. Supaya muncul persen, maka data di F4 sampai F10 ini harus tetap dalam keadaan terblok. Setelah itu, di menu home, klik tombol format ini, kemudian format cells. Atau caranya begini, di tempat yang terblok ini klik kanan, seperti ini, klik kanan, format cells. Nah, tujuannya saya mau ubah kategorinya menjadi percentage yang ini. Decimal places-nya saya nolkan, karena di dalam diskon tidak ada decimal places-nya ya. Pemisah desimalnya tidak ada. Lalu saya okekan. Seperti ini hasilnya. Sekarang untuk harga total. Formula untuk menghitung harga total. Harga total sama dengan jumlah unit kali harga satuan. Jadi di E4 sama dengan jumlah unit datanya ada di B4 kali harga satuan datanya ada di D4. Seperti ini. Nah, ini munculnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Saya akan perlebar kolom E seperti ini. Lalu saya tarik ke bawah. Nah, selain menggunakan simbol perkalian, kita dapat menyelesaikan harga total dengan function product. Saya akan tunjukkan. Untuk harga totalnya saya pakai product, sama dengan product, buka kurung. Nah, untuk number one-nya saya ambil dari jumlah unit. Setelah itu, setelah number one di sini ada tanda koma. Jadi saya pakai koma. Kalau nanti punya kalian tandanya bukan koma tapi titik koma, maka pakai titik koma ya. Untuk number 2-nya yaitu harga satuan D4. Lalu saya tutup kurung. Kemudian enterkan, munculnya 15 juta. Sekarang saya tarik ke bawah untuk mengkopikan formulanya. Nah, jadi hasilnya sama. Yang berikutnya saya akan membentuk garis tabelnya. Saya blok dari A3 sampai F10. Lalu saya buka tombol border. Saya aktifkan all border. Dan saya blok dari A13 sampai D17. Saya buka border. Lalu saya aktifkan all borders. Nah, untuk materi ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran online berikutnya. Terima kasih.